Sebuah pesawat seharga 5 juta dolar Amerika jatuh di sebuah lahan kosong di daerah Carrollton, Georgia. Pesawat dalam kondisi pecah menjadi 2 bagian dan terbakar. Inilah sejarah Atlantic Southeast Airlines 529. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan dari maskapai Atlantic Southeast Airlines 529. Kalau kalian suka sejarah dunia penerbangan, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nah, kita akan langsung masuk ke informasi data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh NTSB di tahun 1996 atau tepatnya 1 tahun setelah terjadinya kecelakaan. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Embraer 120RT dengan mesin turboprops. Pesawat ini dibuat oleh pabrikan Embraer Brasilia. Pertama kali dikirim ke maskapai ASA di tahun 1989 dan pesawat ini telah mengumpulkan 17.151 total jam terbang pada saat mengalami kecelakaan. Ada 2 orang pilot di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Captain Edwin Ganaway. Usianya 45 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau telah bekerja di maskapai ASA selama 7 tahun dan telah mengumpulkan 9.876 total jam terbang. First officer-nya adalah Matthew Warmerdam. Usianya 28 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau telah bekerja di maskapai ASA selama 4 bulan dan telah mengumpulkan 1.193 total jam terbang. Sedikit membahas mengenai maskapai Atlantic Southeast Airlines atau dikenal juga sebagai ASA. Ini adalah sebuah maskapai penerbangan Amerika yang berbasis di Georgia. Didirikan tahun 1979 dan mulai beroperasi di tahun yang sama. Kini maskapai tersebut telah menjadi ExpressJet yang merupakan gabungan antara ASA dan Continental Express. Untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam penerbangan ASA 529, kita akan take off ke kronologi. Tanggal 21 Agustus 1995, sebuah pesawat Embraer yang dioperasikan oleh maskapai Atlantic Southeast Airlines dengan nomor penerbangan 529 terjadwal terbang dengan rute Bandara Atlanta menuju ke Bandara Gulfport, Mississippi. Di dalam pesawat ini terdapat 3 kru dan 26 orang penumpang sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 29 orang. Perjalanan akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 26 menit. Kru melakukan persiapan sebelum take off dan pada saat itu pesawat terlambat setengah jam dari jadwalnya. Namun meskipun demikian, pada pukul 12:23 siang waktu setempat, akhirnya pesawat ini mulai mengudara. Pesawat ini terbang dengan normal dan sedang mendaki ke ketinggian 13.000 kaki ketika sebuah instruksi masuk dari petugas menara kontrol. Instruksi itu masuk sekitar pukul 12:42 siang waktu setempat. Isinya adalah pesawat ini harus naik ke ketinggian 24.000 kaki dan mempertahankannya. Namun ternyata 1 menit setelahnya ketika pesawat ini berada di ketinggian 18.000 kaki, tiba-tiba saja terdengar bunyi dentuman yang sangat kencang, benar-benar kencang. Seketika pesawat ini miring ke kiri, hidungnya turun ke bawah dan pesawat ini mulai jatuh dengan sangat cepat. Dan sampai saat itu tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan pesawat itu. Sementara itu autopilot terputus dan kapten berusaha menerbangkan serta mengendalikan pesawat ini secara manual dan pesawat terus turun dengan kecepatan 5.500 kaki per menit. Keterangan dari beberapa penumpang selamat yang duduk tepat di sebelah kiri dekat dengan mesin sebelah kiri dari pesawat Embraer ini menyebutkan tiba-tiba saja hanya beberapa saat setelah mereka mendengarkan dentuman yang sangat kencang, mereka melihat mesin sebelah kiri ini meledak. Bahkan mereka bisa melihat bagian dalam dari mesin sebelah kiri. Sampai saat itu kapten belum mengetahui apa yang terjadi dengan pesawatnya. Maka kapten kemudian menyesuaikan baling-baling untuk meningkatkan daya angkat pesawat dan mencoba mengubah sudut bilah untuk meminimalkan hambatan udara. Namun setelahnya lampu peringatan menyala di ruang kokpit. Lampu peringatan itu mengindikasi ada kerusakan di salah satu mesin pesawat. Namun kapten belum mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada mesin pesawatnya. Kapten mencoba untuk melakukan semua upaya yang ia mampu untuk bisa mengendalikan kondisi darurat dalam penerbangannya.
Menurut Kapten ada sesuatu hal yang aneh dalam penerbangan kali ini karena pesawat Embraer 120RT ini dirancang tetap bisa terbang walaupun hanya dengan menggunakan satu mesin. Tapi apa masalahnya dalam penerbangan ini sehingga pesawat ini terus terbang ke arah kiri dan terus turun? Hanya beberapa saat setelah pesawat ini mengalami kondisi darurat, Kapten langsung mengumumkan kondisi darurat itu kepada petugas menara kontrol Atlanta Center. Ia memberitahukan bahwa mereka mengalami kondisi darurat dan mengalami kerusakan mesin. Maka petugas menara kontrol saat itu langsung memerintahkan pesawat berbelok ke kiri dan kembali ke Atlanta. Namun bandara pada saat itu berjarak 58 mil jauhnya. Kapten tetap berusaha melakukan upaya apapun yang ia sanggup untuk bisa tetap menerbangkan pesawat ini. Setelahnya tiba-tiba saja lampu peringatan padam. Kapten lalu mengatakan bahwa kondisi penerbangannya mulai stabil. Sejak awal krisis terjadi, ia mulai bisa mengendalikan pesawatnya. Hidung pesawat itu mulai terangkat sedikit meskipun pesawat itu masih tetap terus turun dengan kecepatan 3.000 kaki per menit. Menyadari bahwa pesawat ini tidak mungkin tiba di Atlanta, maka kemudian Kapten meminta kepada petugas menara kontrol untuk mencari bandara alternatif terdekat. Saat itu, petugas menara kontrol menyatakan bahwa bandara terdekat adalah West Georgia Regional. Jaraknya sekitar 10 mil dari posisi pesawat. Meskipun Kapten telah mengumumkan kondisi darurat dalam penerbangan 529, tapi ternyata petugas menara kontrol Atlanta Center saat itu terlalu sibuk berkomunikasi dengan kedua pilot sehingga ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk melaporkan kondisi darurat dalam penerbangan 529 kepada layanan kedaruratan. Setelah diinformasikan mengenai bandara alternatif terdekat untuk melakukan pendaratan darurat, maka Kapten melakukan sebuah manuver. Saat itu ketinggian pesawat berada di ketinggian 7.000 kaki untuk melakukan pendaratan darurat. Dalam penerbangan yang tidak stabil ini, kru kabin langsung mengatakan kepada seluruh penumpang untuk melepaskan semua benda-benda yang berbahaya bagi para penumpang ketika evakuasi akan dilakukan, seperti kacamata, perhiasan, atau semua barang-barang yang akan mengganggu proses evakuasi. Petugas menara kontrol Atlanta Center sempat menghubungi kru atau pilot dari 529 dan menanyakan di mana posisi dan serta berapa ketinggian dari pesawat karena tiba-tiba saja penerbangan 529 ini hilang dari layar radar mereka. First officer dari penerbangan 529 menyampaikan bahwa pesawat sedang berada di ketinggian sekitar 4.550 kaki. Sementara Atlanta Center hanya bisa memonitor pesawat yang terbang dengan ketinggian lebih dari 11.000 kaki. Maka kemudian penerbangan 529 ini diinstruksikan untuk berkomunikasi dengan Atlanta Approach. Menara kontrol ini dapat mengawasi wilayah udara yang lebih sempit. Pesawat ini terus turun dan untuk pertama kalinya setelah Kapten mengetahui bandara untuk melakukan pendaratan darurat, ia sempat menengok ke jendela sebelah kiri. Di sanalah ia mulai melihat sebuah mesin pesawat yang rusak, namun rusaknya tidak seperti biasa. Petugas menara kontrol saat itu meminta keterangan dari kedua pilot mengenai lokasi pesawat. Setelah informasi itu didapat, kemudian petugas menara kontrol langsung memberikan vektor dan memberikan jalur tercepat. Dari keterangan first officer diketahui saat itu mereka tidak bisa melakukan pengamatan visual karena pesawat sedang berada di dalam awan. Namun ternyata setelah mendapatkan vektor dari petugas menara kontrol dan pesawat ini keluar dari awan, hal yang mereka lihat bukanlah runway, melainkan hutan dan juga pedesaan. Mengetahui posisi pesawat semakin dekat dengan daratan, kru kabin saat itu langsung berteriak kepada penumpang, "Brace, brace, brace!" Karena saat itu ia khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk dalam penerbangan. Saat itu ternyata jarak antara pesawat dan bandara hanya sekitar 4 mil. Tapi 4 mil adalah posisi yang jauh bagi sebuah pesawat dalam keadaan lumpuh. Hanya beberapa saat setelahnya terdengar bunyi peringatan berkali-kali dan ketinggian pesawat ini semakin lama semakin rendah. Dan saat itulah kru kabin serta seluruh penumpang menyadari bahwa pesawat ini tidak akan mendarat dengan selamat. Karena hanya beberapa saat setelahnya pesawat ini mulai menabrak pepohonan dan miring ke sebelah kiri. Pesawat terus meluncur dan kemudian jatuh ke daratan. Pesawat terseret hanya beberapa meter lalu sempat naik lagi dan jatuh. Inilah yang
membuat akhirnya pesawat terpecah menjadi dua bagian. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 12:53 siang waktu setempat. Kecelakaan ini terjadi di sebuah desa pertanian di Carrollton. Seluruh warganya menyaksikan sebuah pesawat jatuh di wilayah mereka. Layanan kedaruratan yang harusnya tiba tepat pada waktunya ternyata mereka belum juga tiba ketika pesawat ini mengalami kecelakaan karena mereka terlambat diinformasikan oleh petugas menara kontrol. Beruntung layanan kedaruratan lokal setempat siap siaga dan mereka langsung meluncur ke lokasi terjadinya kecelakaan. Kita beralih ke penerbangan 529. Hanya sesaat setelah pesawat ini jatuh diketahui seluruh penumpang selamat. Namun ternyata hanya beberapa saat setelahnya karena bahan bakar tumpah, api segera merembet dengan sangat cepat. Seluruh penumpang yang awalnya akan keluar dari pesawat ini langsung terkaget-kaget karena timbulnya kobaran api. Sementara proses evakuasi belum selesai. Tim evakuasi yang tiba di lokasi kecelakaan juga mengatakan bahwa pesawat ini terbakar dengan suhu 1800 derajat Celcius. Setelah proses evakuasi selesai, diketahui 8 orang meninggal dunia, di antaranya meninggal di rumah sakit. Kapten juga dinyatakan meninggal akibat kecelakaan ini. 11 orang dinyatakan luka berat dan 8 orang lainnya dinyatakan luka ringan. Untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan ASA 529 ini, kita akan beralih ke investigasi. NTSB sebagai Biro Investigasi dituntut untuk segera mengetahui apa yang terjadi dan apa yang menjadi penyebab kecelakaan pada penerbangan ASA 529 ini. NTSB kemudian membuat sebuah tim khusus yang diberi nama Tim Go. Mereka bahkan bekerja 24 jam per hari untuk segera mengetahui apa yang terjadi dalam penerbangan ASA 529. Tim khusus ini segera diterbangkan ke Georgia untuk segera menyelidiki mengenai puing-puing pesawat ASA 529. Salah seorang investigatornya kemudian menyebutkan bahwa kemungkinan awal terjadinya kecelakaan ini adalah disebabkan karena baling-baling pesawat. Saat itu terlihat adanya kerusakan pada baling-baling pesawat yang kemudian membuat juga kerusakan di mesin pesawat, dan inilah yang kemudian menyebabkan kerusakan aerodinamis pesawat. Setelah melakukan penyelidikan terhadap puing-puing pesawat, terutama baling-baling pesawat, salah seorang investigator melaporkan bahwa ia melihat kerusakan baling-baling yang tidak aneh. Salah seorang investigator ini mengungkap dan mengaitkan kecelakaan pada ASA 529 dengan 3 buah kecelakaan yang terjadi pada penerbangan ASA. 4 tahun sebelumnya telah terjadi sebuah kecelakaan pada maskapai ASA dan dengan pesawat yang sama. Pesawat ini jatuh di hutan Georgia dan NTSB segera melakukan investigasi atas kecelakaan itu. Investigator menemukan kenyataan bahwa sebenarnya kecelakaan itu diakibatkan karena baling-baling yang rusak dan karena cacat desain dari baling-baling tersebut. NTSB menyalahkan pabrikan baling-baling yaitu Hamilton Standard. Mereka menyebutkan ada cacat desain yang dilakukan oleh pabrikan tersebut. Sedikit informasi tambahan, Hamilton Standard adalah pabrikan perusahaan pemasok suku cadang dan baling-baling pesawat. Kemudian 17 bulan sebelum terjadinya kecelakaan pada ASA 529 terjadi kecelakaan serupa pada 2 pesawat milik maskapai ASA. Namun beruntung kecelakaan ini tidak menimbulkan korban karena pesawat ini masih bisa mendarat dengan selamat. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin 2 pesawat sebelumnya mengalami kecelakaan namun tidak ada korban jiwa dan mereka selamat, tapi beda halnya dengan kecelakaan yang dialami oleh penerbangan 529. Salah seorang investigator dari NTSB menjelaskan ada perbedaan yang terjadi pada kecelakaan 529 dengan kedua pesawat sebelumnya. Karena yang terjadi pada penerbangan 529, bilah ini rusak, kemudian merusak juga mesin pesawat, dan mesin pesawat ini juga merusak sayap pesawat. Mesin pesawat ini menjuntai di bagian sayap pesawat sebelah kiri. Maka hal itulah yang menyebabkan pesawat terus miring ke kiri karena ternyata aerodinamis pesawat ini telah rusak. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan baling-baling pesawat ASA 529, NTSB segera membawa baling-baling rusak itu
itu ke laboratorium NTSB. Mereka segera menyelidikinya. Dari hasil penyelidikan diketahui terdapat klorin yang membuat korosi pada baling-baling pesawat. Kemudian juga terlihat ada bagian amplas yang dilakukan di bagian baling-baling pesawat. Kemudian ditemukan adanya beberapa baling-baling pesawat yang patah. NTSB segera menghubungi teknisi yang sempat memperbaiki baling-baling dalam penerbangan 529. Ia kemudian menyampaikan bahwa baling-baling ini diisi sebuah wall yang telah direndam oleh klorin. Tujuannya adalah agar baling-baling ini tetap seimbang. Tapi ternyata klorin inilah yang justru membuat korosi dan membuat kelelahan logam pada baling-baling pesawat dalam penerbangan 529. Kemudian NTSB juga mengetahui bahwa perbaikan dan juga perawatan pada baling-baling pesawat yang dilakukan oleh Hamilton Standard ini tidak sesuai prosedur. Sehingga kemudian NTSB menyimpulkan bahwa dalam penerbangan ASA 529 berat baling-baling yang tidak seimbang membuat guncangan kecepatan tinggi yang membuat baling-baling menghancurkan sayap. Sementara kru tidak mengetahui mengenai kerusakan mesin yang diakibatkan baling-baling yang menggantung di sayap dan mempengaruhi aerodinamis. Setelah terjadinya kecelakaan ini, NTSB memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah rekomendasi yang dikeluarkan FAA kepada pihak pabrikan Hamilton Standard. Mereka harus melakukan peninjauan dan mengevaluasi alat, pelatihan dan prosedur untuk melakukan perbaikan baling-baling dan memastikan perbaikan baling-baling dilakukan dengan benar. Nah, itulah informasi mengenai sejarah penerbangan Atlantic Southeast Airlines 529 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai, halo Delfers, ini saatnya aku untuk bacain komen kalian. Aku akan bacain komen kalian dari video bus ALS ya. Yang pertama aku baca adalah dari Mamam Rising. Saran, mbaknya nggak usah ikut di thumbnail dong, aku malah ngeri tapi pas di videonya cantik. Aku tebak kakaknya baru nonton aku ya. Iya gak sih? Coba komen di bawah sini dong kak. Soalnya itu adalah komen dari beberapa Delfers dan beberapa penonton di awal-awal aku up video. Kemudian yang kedua adalah dari Sulta Adinugraha. Menit 1:20, 14 orang meninggal. Menit keempat lewat 43, 19 orang meninggal. Yang mana sih yang betul? Nah, ini kayaknya kakaknya nggak nonton dari awal. Jadi biasanya kalau mengenai kecelakaan bus itu aku akan mengangkat dari media. Dan media ini merupakan orang-orang atau media yang memang saat kejadian langsung melihat atau meliput kejadiannya. Maka saat itu yang diketahui adalah kecelakaan 14 orang meninggal. Nah, biasanya informasi lengkapnya itu ada di KNKT karena ada beberapa korban yang kemudian meninggal di rumah sakit dan belum sempat dimasukkan ke data dari media gitu. Jadi kenapa ada perbedaan? Karena yang pertama adalah kita angkat dari media yang jelas meliput sejak awal. Kalau di menit ke-44 lewat 43 ini adalah informasi langsung dari KNKT di laporan akhirnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dari Mas Rizky. Semakin lama gambar ilustrasinya semakin bagus kak, entah itu pesawat atau alat transportasi yang lain. Gambar 4D-nya sudah sangat sempurna, pertahankan kualitas gambarnya ya kak. Terima kasih banyak, good job tim. Terima kasih buat Kak Kiki sama Kak Arif yang nggak pernah capek menguras otaknya untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Delfers dan untuk kalian yang nonton. Terima kasih juga ya kalian udah nonton video aku hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya, di like sama dinyalain lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.